Masuki triwulan kedua, aktivitas ekonomi menunjukkan tren yang beragam. Anda lihat tuh, yang menarik penjualan mobil dan motor sempat negatif kan waktu Maret karena mungkin musiman lebaran ya. Mungkin harusnya kalau year on year musimannya hilang, tapi ternyata enggak tuh, nggak bisa hilang. Tetap aja minus 17,1% di bulan Maret. Tapi di April lihat penjualan mobil tumbuhnya berapa? 55%. Penjualan motor tumbuh 28,1. Jadi daya beli masyarakat masih ada. Juni, April, Mei, Juni saya pikir akan tumbuh lebih cepat lagi. Karena pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk mobil listrik dan motor listrik. Kita ingin ada stimulus tambahan di perekonomian. Keyakinan konsumen agak turun sedikit di bulan April, tapi masih pada level yang tinggi, yang bukan di level yang mengkhawatirkan. Anda lihat konsumsi BBM naik, itu menunjukkan aktivitas yang naik. Total penjualan listrik juga naik tuh sebelah kanannya di bulan April. Itu industri mulai jalan lagi tuh. Terus konsumsi semen domestik naik juga di bulan April. Biasanya konsumsi semen berhubungan dengan pembangunan di PDB-nya itu ditarik ke investasi nanti. Artinya investasi akan tumbuh cepat juga di triwulan kedua tahun ini. Ini data ini mengagetkan saya juga. Tadi saya agak pesimis tentang triwulan kedua. Tapi setelah melihat data seperti ini, bagus. Artinya apa? Daya belinya masih terjaga. Saya bukan bicara atas opini saya aja. Saya lihat data, saya terjemahkan, tim kami di keuangan menerjemahkan data ini dari waktu ke waktu. Jadi saya nggak main-main, orangnya ada banyak nih. Siapa yang bikin? Ini siapa yang bikin? Herman, Man, di bawah kamu ada berapa orang? 350, research semua. Kira-kira sebagian besar ngajarin ini kan, menganalisa pasar dan lain-lain kan, termasuk peraturan. Di tempatnya Pak Ferry ada berapa? Mana Ferry? Berapa tempatnya Pak Ferry? Dia PLT tempatnya Pak Febrio waktu itu ya. Di JSF. Berapa di bawah kamu? Pegawai dia berapa? Lu tidur terus kalau tanya gak bisa jawab. Kenapa Pak Sekjen yang jawab? Pak Ferry 384 ambil 400 juga. 400 orang juga. Itu jumlah yang kebanyakan kali ya. Banyak, ada jumlahnya banyak dan mereka jago-jago. Tadi saya ke tempat dia beberapa orang dokter loh. Jadi mungkin underutilized ya. Akan kita manfaatkan ke depan. Tapi yang jelas ini dimonitor terus oleh ahli-ahli yang kita punya. Oke, next. Jadi ini apa? Betul. Tekanan eksternal masih menjadi tantangan sehingga perlu terus waspada dampaknya terhadap aktivitas ekonomi domestik ke depan. Yang jelas itu sudah menimbulkan sentimen negatif ke nilai tukar kita. Asumsi dasar makro 2026, realisasi asumsi dasar ekonomi makro di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi yang solid dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi saya sudah bilang tadi 5,61. Di sisi lain inflasi tetap dikelola dengan baik, tetap terjaga ya. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui intervensi harga pangan dan kebijakan energi subsidi ya, untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi saya dikritik tuh di luar, apa kamu buang-buang uang? Kan uangnya lebih baik kamu ambil untuk pakai untuk membangun gitu. Tapi mereka kan nggak tahu Indonesia. Kalau saya naikin BBM, pasti banyak protes dan nanti ada bisa keributan ya di sana sini yang akan mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pada akhirnya ekonomi. Sehingga uang yang saya punya pun nggak akan saya bisa pakai untuk membangun apa? Keadaan kacau. Jadi saya keluarkan sedikit untuk subsidi supaya keadaan tenang saya bisa membangun. Ini yang terjadi selama ini. Jadi strateginya sudah cukup baik kan. Buktinya apa? Di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia kita masih bisa tumbuh 5,6. Walaupun ada yang banyak majalah yang bilang, oh itu pemerintah Presiden Prabowo ngabisin duit. Enggak.
semuanya dilakukan dengan terukur. Saya punya tadi 400 orang, 800 researcher yang melototin ini terus. Ya kalau mereka salah ya sebenarnya kita pecat lah, gampang lah. Betul kan Pak Ferry? Betul ya? Berani? Berani nggak lo mempertanggungjawabkan hasil risetnya? Pak Herman juga berani kan? Ya kalau salah awas aja. Jadi pemerintah secara proaktif tetap menjaga ketahanan sektor keuangan domestik di tengah sentimen risk of global. Jadi rupiah gonjang-ganjing, pemerintah terpaksa, bukan pemerintah ya, saya pemerintah ya, terpaksa boleh nggak? Melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi. Kami sudah masuk mulai minggu lalu Jumat, Senin, Selasa. Hari ini masuk berapa Pak Minto? 800 ya? Oh 1,3 triliun masuk ya. Tapi akibatnya yield bond turun. Asing ikut masuk. Hari ini di pasar sekunder masuk 500 miliar. Di pasar primer masuk 1,3 ya. 1,68 triliun. Jadi tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita. Mereka mulai masuk, dolar mulai masuk kan harusnya. Mungkin nggak semuanya instantly ya. Sebagian beberapa hari kemudian ya Pak ya. Apa sudah langsung dieksekusi Pak? Dolarnya settlementnya 2 hari lagi. Tapi yang jelas di tengah gonjang-ganjing seperti itu, asing mulai masuk ke sini. Jadi saya monitor dari waktu ke waktu. Pagi jam 11 pasti Pak Minto saya telepon. Pak Minto sudah masuk berapa? Nanti jam 4 saya telepon lagi. Sampai mana? Jam 6 saya telepon lagi sampai dia kesel. Lu kesel sama gue ya? Siapa yang kesel? Sama Pak Prima. Oh Pak Prima yang kesel sama gue. Tapi enggak. Kita melakukan tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan ke pasar finansial kita. Karena saya bisanya di bond, saya masuk bond. Tapi udah kelihatan tuh. Sudah masuk sebesar itu. Bumi. Kalau yang global bond kapan? Sudah settle, sudah dibeli. Oh, tutupnya kapan? Market itu tutupnya kapan? Enggak, itu kan pembayarannya. Tutup transaksinya kapan? Tutup auctionnya. Oh, banyak yang masuk kan? Anda kalau akan berapa kira-kira? 1,6 sampai 1,8 miliar dolar ya, gitu ya. Ya, gitu kan? 1,6 sampai 1,8 kan kira-kira targetnya. Iya. Berapa? Lebih tinggi dari yang perkiraan saya. Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga. Jadi selama kita jaga stabilitas bond, itu mungkin di luar negeri lebih stabil ya Pak ya. Itu masuknya apa sih? Oh, global bond ya. Tapi kalau kepercayaan ke kita kurang, mereka nggak akan masuk. Yang tadi masuk ke rupiah berapa? 1,2 ya Pak ya? 1 yang berapa tadi? Berapa triliun? Yang tadi 1,3 tadi? 1,68 itu masuk ke rupiah bond asing. Nanti 2 sampai 3 yang global 2 sampai 3 miliar dolar. Itu tambahan supply dolar di pasar dalam negeri. Jadi kalau Anda pegang rupiah sekarang, yang dolar sekarang, ya jual aja lah. Nanti nggak untung loh. Mau lagi. Dolarnya bagus, tapi nggak akan lama. Kalau kita intervensi, biasanya nggak pernah main-main. Bukan intervensi, kita apa sih namanya? Pak Minto. Ketika kita menjaga stabilitas bond market, kita nggak pernah main-main. Pak Prima tuh setiap hari saya teleponin tuh di pasar dalam negeri. Jadi kalau Anda pegang rupiah sekarang, yang dolar sekarang, ya jual aja lah. Nanti nggak untung loh. Mau lagi. Dolarnya bagus, tapi nggak akan lama.
Kalau kita intervensi, biasanya nggak pernah main-main. Bukan intervensi, kita apa sih namanya, Pak Minto? Ketika kita menjaga stabilitas bond market, kita nggak pernah main-main. Pak Prima tuh setiap hari saya teleponin tuh, uang lu udah berapa, masuk uang berapa, ya Pak Prima ya. Jadi kita betul-betul serius menjaga market confidence. Pasti Anda nanya, kenapa nggak dulu? Kenapa nggak dulu Pak? Baru ingat sekarang kelihatannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.